Pada video kali ini kita akan update pergerakan Bitcoin dan juga kita akan membahas BNB, so stay tuned. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Health. Selamat pagi semuanya, good morning. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, buat yang baru mau berangkat ngantor, mangga atuh siap-siap dulu ngantornya. Jangan ngeliatin chat mulu, Bitcoin apa nggak kemana-mana coy, nungguin lau coy. Pasti ngejemput sangkutan lu yang ada di atas, tenang aja. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya hari ini. Oke, kali ini kita akan bahas Bitcoin terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke grafik, kita masuk dulu ke data on-chain. Di sini teman-teman bisa melihat grafik NVT ratio Bitcoin. Nah, NVT ratio itu adalah petunjuk untuk kita dalam mengindikasi apakah network saat ini undervalue atau overvalue. Di saat angkanya terlalu tinggi, berarti network sedang overvalue, yang juga dapat membandingkan volume transaksi pada blockchain untuk membantu kita dalam mengidentifikasi atau mengindikasi terjadinya bubble. Jika kita compare NVT ratio di bulan April 2021 di saat menyentuh harga 60.000 sama sekarang, kita bisa melihat NVT ratio ini berada di bawah level 54% di saat harganya sama nih sama bulan April. Dan juga kita bisa melihat bahwa selling pressure saat ini tampak relatif lemah. Kalau prediksinya benar, maka level saat ini adalah starting pointnya Bitcoin sebelum terjadi lagi bull run. Kalau dilihat berdasarkan grafik All Exchanges Stable Coins Ratio dan juga ini Stable Coin Supply Ratio, masih banyak stable coin yang disimpan dalam exchange dibandingkan dengan BTC Holding. Kalau gua harap sebenarnya stablecoin ini mudah-mudahan bisa menekan pasar Bitcoin itu menuju ke harga yang lebih tinggi. Nah, pagi ini gimana potensinya? Apakah berpotensi untuk breakout dari level resistennya? Pertanyaan kan itu ya. Kalau kita lihat pagi ini memang volume itu masih sama ya, 38 miliar, nggak jauh beda sama semalam. Cuma beda belakang-belakang desimal doang sih sebenarnya ya. So pagi ini atau siang ini kita harap BTC itu bisa breakout dari level resistennya di harga 62.400-an. Kalau kemarin kita kan udah menganalisakannya pergerakan menurun ke harga berapa nih, 60,5. Nah, ini berarti sudah terrealisasi, bisa juga dihapus. Jadi teman-teman yang mau taking long position, at least tunggu breakout dari level resistennya ini, range harganya 62.500, 62.600 untuk taking long sampai ke 66.200. Ini dia scalp setup ya. Cuma kalau untuk swing, gua harap teman-teman bisa melihat potensi dari scalp setup ini dan tinggal diatur aja marginnya. Kira-kira nanti apabila memang masih mendukung prediksi kita ya mencapai ke 87 ribuan ini, jangan lupa untuk hold position ya. Karena memang potensinya ke sini. Gue juga berharap bisa ke sini. Kalau untuk saat ini BTC memang masih sangat sideways ya. Kalau kita lihat berdasarkan MACD dan RSI pun, RSI masih tampak di tengah-tengah, terus kita lihat MACD pun masih tampak sideways, belum ada potensi apa-apa untuk saat ini. So wait for some time saja, at least tunggu breakout aja daripada teman-teman ngambil keputusan sekarang terus nanti kecelek. Mendingan ya udah tungguin aja dulu. Cuma mudah-mudahan kalau kita lihat berdasarkan time frame 4H memberikan sinyal hidden bullish divergence. Tinggal kita menunggu aja MACD Golden Cross agar mengkonfirmasi bahwa time frame 4H memberikan sinyal tersebut. Nah, ini adalah BTC. Sebelum kita ke BNB, kita akan cek dulu Bitcoin dominance, karena Bitcoin dominance lah yang akan menentukan altcoin bergerak atau enggak. Nah, kalau kita lihat kan memang Bitcoin dominance itu masih berada pada level resisten. Mudah-mudahan sih koreksi ya, biar bisa gantian sama altcoin. Cuma kalaupun ternyata breakout dari level resisten, kita akan melihat kenaikan itu ke Fibonacci 0382 di level 52,62%. Berarti kalau Bitcoin dominance naik, sekarang kita masih berada fase Bitcoin season. Perhatikan ya, altcoin pasti banyak yang parkir atau juga banyak yang dilosor. Cuma kalau kita lihat berdasarkan time frame 4H,
menggunakan RSI dan juga MACD memang sudah ada tampak kejenuhan. Jadi masih ada potensi Bitcoin dominance itu terkoreksi 50% dari tingkat kenaikan keseluruhan ini. Nah, sekarang akan kita lihat dulu BNB. Berhubung Binance hari ini kan lagi ada event di Dubai, CZ juga datang kan, dan semalam juga burn-nya sudah selesai. Jadi semalam juga BNB udah ngeburn yang ke-17 kalinya nih, 1335,888 BNB. Ya dimana ini senilai 639 bla 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 USD. Gokil nggak? Coba ini kalau dibagiin ke kita ya, diinfakin gitu. Diinfakin, dizakatin. Apa sih istilahnya gue lupa jadi ya pokoknya diituin lah, dikasih ke kita gitu. Nih gue bagi-bagi daripada gue burn gitu ya. Tapi ya berarti BNB burn-nya udah berhasil, cuma tidak mempengaruhi performa dari BNB ya. Kalau yang kemarin ini kan memang pertama FOMO, terus habis itu juga emang fasenya bullish, makanya harga juga terdongkrak naik. Nah sekarang potensinya bagaimana nih BNB? Kalau dilihat dari daily time frame terlebih dahulu ya, di sini kita memiliki level support paling dekat itu adalah IMEI 21 di harga 406. Teman-teman bisa perhatikan jika terjadi sesuatu hal pada BNB atau BTC, maka kita akan melihat level support dekat itu 406. Nah, kalau kita lihat pada time frame 4H, IMEI 21 pun masih menjadi level support saat ini di harga 442. Jadi kesimpulannya support paling dekat itu adalah 442. Nah, kalau kita lihat berdasarkan time frame 4H, pada dasarnya di sini kan ada bearish divergence ya. Kalau teman-teman gambarkan seperti ini, inilah bearish divergence. Cuma kita lihat pada MACD-nya berpotensi untuk golden cross. Kalau memang pada level saat ini terjadi golden cross, maka BNB ini memberikan sinyal hidden bullish divergence. Karena kalau teman-teman lihat di sini kan ini adalah garis trend line-nya atau neckline-nya. Sekarang berada pada fase breakout dan retest. So memang kalau kita lihat berdasarkan fase breakout dan retest, saat ini adalah fase yang menentukan apakah BNB bisa kembali lagi bullish atau fake out. Jika kita ukur berdasarkan chart pattern kecil, maka kita akan menemukan sebuah chart pattern pada time frame 1 jam, time frame 15 menit. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa BNB ini membentuk sebuah pola. Teman-teman mau melihat ini sebagai rising wedge atau teman-teman melihat bukan bang, ini kayaknya kayak ascending triangle deh. Cuma kalau gua lihat di sini ya memang rising wedge bentuknya. Tapi rising wedge juga tidak menutup kemungkinan akan breakout dari level resistance-nya karena dia bisa invalid ya sebagai bearish pattern. Dan kalau kita lihat berdasarkan time frame 1 jam pun pada level saat ini BNB memberikan sinyal hidden bull, maka itu ada kenaikan pada level saat ini dan juga di sini golden cross ya guys. Nah, teman-teman kalau mau entry pun tunggu apa yang paling baik? Ya so pasti tungguin breakout dari level berapa? 487 nih, oke? Jadi teman-teman entry pointnya itu 490 sampai dengan 487. At least teman-teman melihat breakout dari level resistennya. Yang kita gunakan ini adalah double line breakout ya guys ya. Kalau kita ukur berdasarkan neckline seperti ini kan berarti sudah breakout sebenarnya dari level resistennya. Kalau teman-teman entry di level support di sini berarti teman-teman sebenarnya udah cuan, tinggal maintain stop lossnya aja. Tapi overall BNB ini masih bullish ya karena masih bermain di dalam kandang babinya. BNB berpotensi untuk all time high kalau ternyata BNB itu breakout dari Fibonacci 0786 di harga 586, karena gua masih berfokus BNB long termsnya itu ke harga 991.000 Fibonacci 1618 in the end of the year. So ya, ini adalah Bitcoin dan BNB. Mudah-mudahan teman-teman tercerahkan dengan analisa ini dan bisa mengambil keputusan. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Gua sekarang punya satu konsep video yang akan membahas secara fundamental dan global news. Jadi teman-teman yang belum nonton ini ya, Bitcoin ETF berdampak positif atau negatif, ini adalah penjelasan apa itu Bitcoin ETF.
So, teman-teman bisa klik card di atas untuk menyimak video yang ada di sini. Jadi buat teman-teman juga yang belum bergabung di grup Telegram, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik link ID-nya aja. Sekarang sudah 2100 teman baru nih gua. Makasih banyak ya, really appreciate it. Wih, konsep baru. Iya nih, kenapa karena corona. Kenapa aku karena corona sih men. Thank you ya yang udah komen, good job om, suka kalau yang kayak gini mau puasa. Iya, thank you banget Mas Moto Cika Silver, jos banget bro videonya, thank you banget Mas Adi. Shiba dong bang. Oke, kita akan bahas Shiba yang terbarang Dogecoin ya, karena gue mau ngeliat dulu nih Shiba itu sekarang apakah ada potensi dipom-pom sama Elon Musk. Kata akan dam dalam sebentar lagi. USDT udah naik pagi ini, banyak yang amankan aset KIDR ke tengah di tengah ketidakpastian ini. Ya sebenarnya bukan ketidakpastian ya, memang karena ada facility testing yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Kalau dam sih gua rasa nggak dam ya, kalau dilihat berdasarkan siklus. Dari kemarin dam mulu, kelamaan damnya, masa iya bulusnya cuma sebentar. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Gua Fahmi Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena saya tuh malas. See you guys on next video. Peace out.